Kisah hidup seorang anak baru gede, cari identitas diri, tempuh jalan tiada tujuan, kebingungan, salah jalan, ngikut ke barat-baratan, mode yang jadi pegangan, gaya ngetren, cari perhatian, orang-orang pengen ngetop, pengen keren, pengen ngefans, segalanya dikorbanin. Kasihan pamer harta, cari muka, and ngegosip, pilih-pilih teman, kelewatan. Perilaku-perilaku para remaja yang semakin mengkhawatirkan. Perilaku-perilaku mereka tidak jauh dari hal-hal yang bersifat konsumtif atau hal-hal yang bersifat destruktif. Remaja kemudian identik dengan narkoba, identik dengan tawuran, identik dengan geng motor, atau perilaku-perilaku penyimpangan seksual seperti hamil di luar nikah dan LGBT. Kadang-kadang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kenapa berbeda betul kualitas remaja saat ini dengan kualitas para pemuda tempo dulu? Dulu para pemuda adalah kebanggaan bagi satu bangsa, kebanggaan bagi satu masyarakat. Sehingga Bung Karno pernah dengan yakinnya berkata, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Tapi belakangan kita dengan sedih harus berkata, berikan satu remaja. Maka pusing kepalaku dibuatnya. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang terjadi belakangan ini sehingga terjadi perubahan kualitas dari pemuda tempo dulu yang begitu produktif dengan remaja zaman sekarang? Dulu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51 cukup percaya diri dengan tegas untuk mengatakan bahwa putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun harus mampu melaksanakan seluruh fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Saya rasa saat ini jangankan di usia 15 tahun, di usia 25 tahun pun kita tak cukup yakin bahwa anak-anak kita telah mampu mandiri, mencari nafkah sendiri, berkeluarga dan sebagainya. Hal itu bermula sebenarnya dari awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 telah lahir satu generasi di mana mereka anak-anak sudah bukan, tapi dewasa masih belum. Satu generasi di mana kematangan fisik berlangsung begitu cepat dan bertambah cepat. Sementara kedewasaan mental semakin lama semakin melambat. Mereka disebut sebagai generasi anak baru gede. Dibilang anak sudah gede, dibilang gede masih anak. Dalam bahasa Inggris, generasi yang baru muncul di awal abad ke-21 ini disebut adolescence. Dalam bahasa kita remaja. Adolescence berasal dari kata Yunani adolescere yang artinya pre-adult. Anak-anak sudah tidak, remaja masih belum. Kenapa remaja baru ada dalam literatur psikologi di awal abad ke-20? Ini sebenarnya terkait dengan terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 dan abad ke-19. Revolusi industri
telah melahirkan satu kondisi di mana orang tua begitu disibukkan untuk bekerja. 8 jam sehari, 40 jam seminggu, 2000 jam setahun. Tak ada lagi waktu bagi mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Belum lagi ditambah dengan berangkat kerja, mungkin anak-anak kita masih tidur. Dan pulang kerja anak-anak kita sudah tidur. Ketika kita ternyata tidak lagi sanggup dan punya waktu untuk mendidik anak-anak kita, yang terjadi adalah mereka kemudian dididik oleh sekolah. Padahal pada dasarnya sekolah adalah lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Akibatnya kemudian anak-anak itu menjadi manusia yang semakin terlambat matang mentalnya. Karena pengasuhan yang terbengkalai, pengasuhan yang terabaikan, bahkan pengajaran yang terlalu berorientasi pada hal-hal yang berbau akademik. Sementara kedewasaan fisiknya atau baliknya semakin cepat itu disebabkan karena overnutrisi. Kasih sayang orang tua kemudian dilimpahkan dalam bentuk makanan yang berlebihan, mainan yang berlebihan. Mereka menjadi begitu cepat dewasa secara fisik dan begitu lambat dewasa secara mental. Maka sejak saat itu telah lahir generasi yang akil baliknya tidak berbarengan. Balik semakin cepat, kedewasaan fisik semakin cepat, sementara kedewasaan mental semakin lambat. Yang membuat kondisi ini semakin lama semakin memburuk adalah karena adanya pembenaran teoritis. Teori-teori psikologi kemudian mengajarkan kepada kita bahwa memang remaja itu dari sononya. Bahwa periode perkembangan anak itu memang dari anak melewati remaja dulu baru kemudian berlanjut kepada kedewasaan. Kemudian realitas sosial juga banyak memberikan pembenaran-pembenaran terhadap perilaku-perilaku keremajaan itu. Dan bahkan secara keagamaan kita telah mendapatkan pembenaran dengan adanya stempel-stempel seperti remaja Islam, remaja masjid. Padahal dalam Islam itu sendiri tidak ada konsep keremajaan. Yang ada adalah konsep kepemudaan. Yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syabab, mereka juga disebut sebagai fityah. Nah, untuk itu perlu dilakukan ikhtiar-ikhtiar yang sangat luar biasa. Ikhtiar-ikhtiar yang sangat serius agar anak-anak kita lahir kembali menjadi manusia dewasa, menjadi manusia pemuda. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita berharap di masa yang akan datang, sesudah anak-anak tidak lahir generasi remaja, tapi yang lahir adalah generasi pemuda. Orang yang sepenuhnya dewasa, berusia dan semangat muda. Kehidupan remaja selalu penuh dengan problema. Hidup yang selalu kian mendera. Kadang nikmat dan kadang juga bikin kita lupa daratan. Jangan kau terbedaya yang tawarkan kenikmatan maya, yang bisa bikin kita gelap mata, terlena dan terpedaya, pikiran kita pusing dibuatnya. Katakanlah pada dunia generasi baru, kini telah tiba cinta tulus suci pada ilahi, tak takut dicaci dan tak gentar mati sebagai ruh baru.